Allah. Amin, 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 ya Allah Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin ibadallah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini memberikan nikmat-nikmatnya, memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama untuk mengistiqomahkan istiqomah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Moga-moga dengan wasilah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kita semua dijadikan salah satu hamba-hamba Allah yang didekatkan dengan jalan Allah. Moga-moga dengan wasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang cinta gemar dengan senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, dan senantiasa gemar untuk belajar, memahami dan meyakini tentang kebenaran ajaran agama Allah di dalam perjalanan hidup kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, para jamaah yang mulia, mari kita bersama-sama merenung sejenak. Mari bersama-sama kita mengkaji sejenak. Mengkaji tentang apa? Pentingnya hidup kita ini yang harus kita bekali dengan sesuatu yang menjadikan hidup kita bermanfaat. Hidup ini penting, ya. Hidup ini sungguh sangat penting, karena hidup inilah kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Bagaimana pentingnya hidup kita itu menjadi hidup yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk diri kita ataupun bermanfaat untuk sekeliling kita. Seperti halnya hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baiknya manusia hidupnya berguna, bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Pada kesempatan malam hari ini, untuk menjadikan hidup kita bermanfaat, saya ingin sedikit menjelaskan tentang fungsi, ya. Karena dengan fungsi akan mengenalkan diri kita tentang manfaat. Fungsi tentang apa? Fungsi tentang ilmu. Penting sekali. Hidup kita itu berbekalan ilmu, itu penting sekali. Terus fungsinya ilmu itu dalam kehidupan manusia itu apa? Kalau slogannya ilmu saja. Orang kalau mengenal ilmu, jadi jangan ini jangan disalahartikan, ya. Jangan disalahartikan. Ilmu itu bukan menundukkan manusia biar menghormati kita. Jangan sampai dengan ilmu itu menundukkan manusia.
Kita itu sering kali karena terdapat beberapa ilmu yang kita pahami di dalam kehidupan kita, kita kepingin apa yang kita pahami, kepingin dihormati orang lain. Ini sumber penyakit ini. Mulai timbulnya penyakit itu, kita memiliki pemahaman, tapi pemahaman kita ingin dihormati orang. Karena slogannya ilmu itu menundukkan manusia tunduk kepada Sang Pencipta. Dengan ilmu, ilmu itu menjadikan manusia, mengarahkan manusia untuk tunduk kepada Allah. Bukan kita memahami ilmu untuk menundukkan manusia biar hormat kepada kita. Oleh orang-orang berilmu kalau gila hormat itu bahaya. Ya. Orang kalau berilmu tapi gila hormat itu bahaya. Itu awal manusia menemukan musuh sejati di dalam dirinya. Ketika ilmu-ilmu yang dia pahami itu kepengen sekali dihormati orang. Kepengen sekali kealimannya itu dihargai orang. Kepengen keistiqomaannya di dalam ibadah itu dihargai. Wah itu mulai awal timbul penyakit di dalam diri manusia. Karena fungsinya ilmu, ini perlu diingat-ingat. Fungsinya ilmu itu hanya satu. Kalau memang betul-betul itu ilmu Allah, maka menundukkan si pemiliknya, orang yang memahami ilmu Allah akan betul-betul tunduk kepada Allah. Kalau memang betul-betul yang dimiliki, yang difahami tentang ilmu Allah. Semakin kita memahami, mendalami tentang ilmu-ilmu Allah, maka semakin tunduk kita kepada Allah. Diawali dari pikiran, diawali dari jasad kita yang tunduk, selalu senang istiqomah sholat. Walaupun pikirannya masih belayang-belayang, gak apa-apa. Diawali tunduknya dengan jasad, tunduk dengan perintah. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat macam-macam sholat dilakukan karena ingin dekatnya dia dengan Allah. Walaupun pikirannya, jiwanya, nuraninya, perasaannya, hatinya masih belum condong kepada Allah. Kalau memang betul-betul dia itu memiliki ilmu, jasadnya yang mulai sering tunduk kepada Allah. Setelah mulai jasadnya tunduk kepada Allah dengan sholat 5 waktu, dengan gemar senang dengan sholat sunnah-sunnahnya, mulai hidayah turun, petunjuk turun, akan memberikan suatu pemahaman yang akhirnya mulai pikirannya tenang, jiwanya tenang, nuraninya tenang, hatinya tenang. Setelah ketenangan itu didapatkan, mulai juga tunduk kepada Allah. Nah itu fungsi. Itu fungsi ilmu itu menjadikan si pemiliknya tunduk kepada Allah. Nah ini perlu diingat-ingat. Ketika ilmu, pemahaman kita kepengen dihargai orang. Ketika ada orang alim itu gila hormat, kepengen sekali kealimannya itu dihormati orang. Itu hati-hati, itu perlu itu kajian itu namanya. Itu kajian. Memang orang alim itu penting buat kita menghormati beliau, itu penting. Kita orang-orang awam menghormati, menghargai, takdim kepada orang alim itu penting sekali kita. Tapi ketika ada seorang alim yang gila dan kepengen sekali dihormati, itu penyakit bagi orang-orang alim. Ya, paham betul? Dalam slogan ilmu yang perlu diperhatikan, ya, dalam slogan ilmu yang perlu diperhatikan, ini dalam ilmu alam loh. Nah, ilmu alam itu ya menyangkut ilmu apa saja, ya,
Ini perlu diperhatikan. Dalam slogannya ilmu alam, ya, ini yang perlu diperhatikan betul-betul. Ketika seseorang itu kepingin berhasil, ya, maka orang itu tidak pernah takut dengan rasa susah ataupun rasa sakit. Ketika semakin sakit kita menjalani untuk menemukan ilmu Allah, maka takaran rasa sakit itulah yang akan menjadikan berhaknya kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah. Sampai saya itu pernah mendengarkan slogannya orang-orang yang gak dekat dengan agama tapi dekat dengan dohiriyahnya. Ya, mereka berkata keberhasilan itu diawali dari rasa sakit. Itu biasanya di tempat-tempat fitness. Jadi keberhasilan itu diawali dari rasa sakit. Beraninya dia untuk melawan rasa sakit yang akhirnya tapi kalau dia takut dengan rasa sakit, nggak akan pernah berhasil. Orang-orang yang di fitness itu, yang nggak pernah megang barbel, barbel ya? Baru megang 1, 2, 3, 4, 5, waduh tulangnya sakit semuanya. Kalau udah sakit, sakit semuanya. Nggak akan pernah berubah ini. Satu tangan ini nggak akan pernah berubah kalau cuma baru 5 sakit udah berhenti. Tapi kalau ingin berotot, ingin sehat, ingin kuat, dilawan rasa sakit. Sampai bukan barbel lagi, angkat besi, yang lebih besar itu, yang sampai 50 kilo, sampai 100 kilo itu. Karena rasa sakit itu mengantarkan pada suatu perubahan. Begitu juga dengan kehidupan kita bersama dengan ilmu. Gitu loh. Baru sedikit pusing udah KO. Baru sedikit masalah sudah KO. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu perlu kita ingat-ingat, rasa sakit untuk mendekati suatu kebaikan itu tanda mendekatkan kita kepada suatu kebaikan. Tanda kalau kita itu sudah mulai dekat dengan rasa semakin sakit, kita semakin berani melawan rasa sakit di dalam diri kita, kita akan semakin dekat dengan suatu perubahan. Seperti tempat fitness dulu. Semakin kita banyak gerakan, awalnya sakit semua di seluruh badan. Orang nggak pernah olahraga di seluruh olahraga. Waduh, kadang-kadang sampai seminggu mau bangun aja sampai malas karena sakit semuanya. Nggak pernah olahraga di seluruh olahraga. Katanya biar berubah jasadnya. Itu baru membentuk jasad. Baru membentuk jasad aja sampai seperti itu. Lah kok kita mau membentuk jiwa, mau membentuk nurani, sanubari, apalagi membentuk naudzubillah min dzalik. Lah membentuk dohir jasad. Kadang-kadang rasa lelah, rasa letih, rasa sakit aja mengganggu. Gitu loh. Oleh karena itu perlu kita mulai belajar. Diawali dari menghindarkan diri untuk mendekati, kepingin untuk dihormati orang itu belajar untuk dihindari. Baru bisa membaca kitab Safinah, kepingin sekali apa yang menjadi pemahamannya itu dihormati orang, dihargai orang. Ya sah-sah saja. Tapi munculnya perasaan itu menimbulkan kesan iman dan keyakinan kita semakin melemah. Karena ilmu itu bukan untuk. Dengan adanya ilmu itu bukan menjadikan orang itu kepingin dihargai. Kalau memang betul-betul ilmu kita ilmu Allah, siapapun pasti akan menghargai. Enggak perlu kita munculkan kepingin dihargai oleh orang lah. Oleh itu sumber
sumber awal kajian. Ketika seseorang tunduknya kepada Allah itu kurang dengan kealimannya, tapi malah tunduk kepada manusia kepingin penghormatan, tunduk dengan manusia karena kepingin penghormatan manusia. Waduh, tapi tunduknya kepada Allah kurang. Buktinya perintah-perintah Allah itu yang dia pahami itu cuma dalam sholat. Di luar sholat itu gak paham sama sekali. Yang namanya perintah itu seperti apa. Allah itu memerintah bagaimana di luar sholat. Gitu. Kalau kita itu cuma paham arti perintah cuma di dalam sholat, wah itu masih anak-anak. Gitu. Biasanya orang yang paham tentang perintah Allah dalam sholat, biasanya itu masih kental dengan penghormatan manusia. Penting sekali kita itu paham, mengerti tentang perintah Allah di dalam sholat dan perintah Allah di luar sholat. Penting sekali. Sekali-kali kita senyum itu seolah-olah perintah Allah. Senyum di hadapan musuh kita itu seolah-olah perintah Allah. Bagaimana sih mengenali? Lah kok rezeki kok susah sekali. Ya Allah, ujian ini. Tapi seolah-olah apapun yang kita hadapi di luar sholat itu perintah, bagaimana rasanya? Coba munculkan. Loh kita nggak apa-apa kok tahu-tahu tetangga ini kok marah-marah memfitnah yang nggak jelas, itu gimana? Coba sih kenali perintah Allah di luar sholat. Ketika kita mampu mengenali perintah Allah di luar sholat, insya Allah penyakit-penyakit yang menjadikan lemahnya jiwa nurani sampai hati kita itu mulai pelan-pelan akan berkurang. Yang akhirnya penyakit itu menjadi lemah. Kalau penyakit itu menjadi lemah, otomatis iman dan keyakinan kita semakin kokoh. Bagaimana sih mengenali perintah di luar sholat? Diawali jangan gampang senang mendapatkan penghormatan apalagi gila mencari-cari penghormatan apalagi yang menjadikan alasan kita kepengen dihormati itu kita punya ilmu. Karena apa? Ilmu itu bukan untuk menundukkan atau ilmu itu bukan untuk dihormati. Tapi adanya ilmu itu untuk menundukkan manusia kembali ke jalan Allah. Baik pada pemiliknya atau pada yang mendengarkan ilmu-ilmu ketika diajarkan. Bagaimana sih ketika ilmu itu diajarkan, orang yang mendengarkan itu mulai ingat Allah, bukan ingat si pengajar. Lah zaman sekarang itu kebanyakan itu jadi kayak artis semuanya sekarang itu. Yang ngajarnya indah, bahasanya diingat-ingat terus sama jamaah. Tapi pada mulai lupa, ingat Allah itu mulai lupa. Bagaimana sih mengaplikasikan ilmu dan agama dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah itu seperti apa? Mulai pada lupa. Mulai menjadi sekarang itu sosok itu kayaknya digemari, gitu loh. Oleh di sini itu yang tidak diharapkan. Sampai tahu sendirilah bagaimana kondisi saya, keadaan saya. Bahkan akhir-akhir ini pun sampean-sampean untuk menghormati saya pun jadi berat. Karena apa? Karena perilaku saya. Sampean mulai enggan menghargai saya itu karena apa? Bukan karena apa-apa loh. Akhlak sampean itu mulia. Tapi perilaku saya sendiri yang menjadikan sampean itu mau menghormati sih jadi berat. Gitu loh. Gitu loh. Tapi yang jelas perlu diingat-ingat. Jangan sampai alasan ilmu kita itu menjadikan kita itu jauh dari Allah. Itu saja. Ingat-ingat. Jangan sampai ilmu yang kita pahami itu menjadikan diri kita atau diri orang-orang yang kita ajari itu malah jauh dari Allah. Zaman sekarang itu banyak loh contohnya. Si pengajar dan murid yang diajar itu malah jauh dari Allah. Karena apa? Merebutkan apa? Merebutkan apa mereka coba? Kalau sampai betul-betul mengkaji tentang alam dan kejadiannya,
Kalau di Al-Quran kan coba belajar daratan dan laut. Dan apa kejadian di daratan dan apa kejadian di lautan. Nah itu kan disuruh belajar kan kita kan di Al-Quran kan. Zaman sekarang itu mulai muncul banyak. Muncul suatu banyak pemahaman. Baik itu si pengajar atau yang diajar itu bukan ingat Allah, malah rebutan. Rebutan apa? Gak tahu itu rebutan penghargaan, gak tahu itu rebutan suci-sucinan, atau rebutan baik-baikan, atau rebutan yang paling yo, agama kok rebutan paling bener, ilmu kok rebutan paling bener. Itu loh. Zaman sekarang itu mulai muncul. Oleh karena itu, ayo mulai kita belajar mengkaji tentang agama dan kehidupan yang menjadikan faedah dan manfaat. Bukti manfaatnya kita bisa mengembalikan hidup kita dan agama kita untuk senantiasa tunduk dengan perintah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar senantiasa mengenal perintah di dalam sholat dan belajar mengenal perintah di luar sholat. Moga-moga kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah taufik inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa pemahaman, pengertian, menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Yang jelas pemberian Allah itu manfaat, tapi karena kita yang gak bisa memanfaatkan, akhirnya tidak terlihat manfaat apa-apa yang Allah beri. Rasa sulit yang kita rasakan itu sebenarnya manfaat. Kalau betul-betul kita ini orang yang memiliki akal dan kesadaran. Loh, Al-Quran itu sering mengingatkan kita bagi orang-orang yang lah gimana memfungsikan akal? Wong kita itu sering tertipu. Rezeki susah tertipu. Dihina tetangga tertipu. Ada perbedaan pikiran tertipu. Lah kok tertipu terus kita hidup di dunia? Fungsinya akal, fungsinya jiwa, fungsinya kesadaran itu apa kita nggak pernah mengartikan. Akhirnya kita sering tertipu dalam kehidupan dunia. Kalau sudah seperti itu, mengartikan hakikat kebenarannya, baik kebenaran hidupnya atau kebenaran agamanya, jadi rabun. Jadi rabun. Sampai diistilahkan ada suatu sejarah yang menjadi istilah besar. Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang itu sejarah Rasulullah loh. Itu hadis sahih dan sejarah itu. Gara-gara Rasulullah mau menjelang subuh berangkat malam-malam karena mau melakukan sholat tahajud dulu sambil nanti ceritanya itu menunggu subuhan di masjid. Lah kok tahu-tahu pas mau sampai masjid melihat iblis itu tengok-tengok dalam masjid, di luar masjid itu tengok-tengok dalam masjid. Rasulullah melihat, akhirnya didekati Rasulullah, ditegur, "Hei iblis, kenapa kamu tengok-tengok dalam masjid? Memang ada apa? Di dalam masjid itu ada apa?" "Saya kepingin ganggu orang sholat Rasul." "Lah kenapa kamu gak ganggu?" "Saya takut dengan orang tidur itu." "Lah kenapa kamu kok malah takut dengan orang yang tidur? Gak takut dengan orang yang sholat?" "Karena yang tidur itu orangnya alim." "Lah yang dimaksud alim itu seperti apa?" Wa alam bisawab. Ya alim dalam ilmunya. Alim dalam ilmu itu seperti apa? Semua ilmu, semua pemahaman, semua pengertian mampu mengantarkan dirinya ataupun mampu mengantarkan orang-orang yang mendengarkan ilmunya untuk tunduk kepada perintah dan tunduk kepada Allah. Itu orang alim. Bukan malah menjadikan timbul perpecahan, bukan malah menjadikan timbul kegengsian di dalam ilmu. Gara-gara sedikit memiliki pemahaman ilmu, kepengen dihormati, kepengen dihargai. Waduh, ya Allah, bahaya. Oleh karena itu mari kita belajar. Al-Quran sering mengingatkan kita, bagi orang-orang yang berakal, apakah kita itu belum menjadi orang-orang yang berakal?
Kenapa kok belum jadi orang-orang berakal? Karena sering tertipu, sering terhasut, baik itu terhasut oleh manusia ataupun terhasut oleh keadaan. Apapun yang Allah berikan itu sebenarnya baik. Rezeki kita lagi susah itu sebenarnya baik, karena kita tertipu, akal kita nggak membidangi, akal kita nggak cukup memahami, akal kita nggak cukup memahaminya. Kita salah paham. Allah kok memberikan aku susah terus ya? Padahal itu yang terbaik kalau kita mampu memahami. Aku bisa menyatukan orang lain, tapi kenapa aku nggak bisa menyatukan keluargaku? Oh, coba kalau kita mau memahami. Keluarga kita yang nggak bisa kita satukan, tapi kita bisa menyatukan orang-orang di luar ribuan. Itu bukan berarti kita orang lemah, tapi ada rahasia Allah, itu bagus. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Isra Allah itu sering mengajarkan, Allah itu sering beritahu, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Orang kalau mulai jarang berpikir itu bahaya. Kalau kita itu mulai jarang berpikir itu bahaya. Walaupun toh memikirkan masalah lebih bagus daripada tidak punya pikiran sama. Loh, ini perlu diingat-ingat. Kita hidup dimanapun, kalau mulai jarang berpikir, arti berpikir itu seperti apa? Paham nggak, teman-teman? Pokoknya seneng aja jadi orang yang berpikir. Melihat orang musuhan dipikirkan, kenapa ya mereka musuhan? Apa yang menjadikan mereka musuhan itu apa? Melihat orang mendapatkan rezeki, orang itu kok mendapatkan rezeki berlimpah begitu. Apa sih yang menjadikan dia mendapatkan rezeki? Seneng memikirkan. Ada apa di dalam kitab itu ya? Dibuka-buka. Ada apa di dalam Al-Quran itu? Dibuka-buka. Kenapa orang itu menangis? Kenapa orang itu tertawa? Kenapa orang itu putus asa? Kenapa orang itu kecewa? Senang mikir. Kalau kita sudah mulai jarang memikirkan, kenapa di sini kok cerai-berai? Kenapa di sini kok nggak ada rasanya? Kenapa kok membangun perubahan susah? Senang aja mikir. Orang kalau sudah mulai tidak senang memikirkan sesuatu, itu bahaya. Bahaya. Biasanya kalau sudah seperti itu, Allah itu senang menegur mereka dengan bentuk didatangkan masalah untuk mereka pikirkan. Akhirnya dikasih masalah, bro, pikirno, pikirno iku. Tak kon mikir, dorak mikir, pikirno ikunya masalah. Istilah bahasa orang Surabaya, wes pikirno cung, wes pikirno iku wes lapo kowe. Ya mono ya mene. Dari kemarin, dari bulan kemarin, dari minggu kemarin suruh mikir gak pada mau mikir. Tuh, tak kasih masalah, pikirin. Kalau kamu gak mau mikir kan masalah betul hidupmu. Bah, Allah itu kadang-kadang begitu. Jadilah kita orang-orang yang senang berpikir. Walaupun berpikir dari hal-hal yang sepele. Saya sendiri terus terang. Ketika nggak ada yang dipikirkan, saya itu senang mencari masalah untuk saya pikirkan, bukan orang yang senang cari-cari masalah. Kadang-kadang saya itu kangen kok nggak ada masalah ya. Karena apa? Di waktu itu berarti pikiran saya itu lagi beku. Buat mikir nggak bisa. Saya lebih senang jadi orang yang bermasalah, tapi senang berpikir. Daripada nggak ada masalah menjadikan pikiran saya beku. Dan itu ideologi alam ketika manusia itu kedinginan ya harus dipanaskan. Kalau nggak dipanaskan bahaya, beku betul. Oleh karena itu mari belajar bersama-sama, mengkaji bersama-sama, baik dalam urusan ilmu, agama, kehidupan, untuk kita kembalikan tunduk kepada Allah Subhanahu, karena tujuan daripada ilmu untuk senantiasa kembali kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
Salatku, ibadahku, hidup dan matiku dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hidup kita, perjalanan kita, ilmu-ilmu kita mendapatkan hidayah Allah, kekuatan Allah, hingga semua apapun yang kita miliki titipan Allah menjadi hal yang bermanfaat, baik bermanfaat kehidupan dunia hingga sampai akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama. Moga-moga apapun yang menjadi niat kita pada malam hari ini, menjadi hajat kita pada malam hari ini, dijabah oleh Allah Subhanahu. Moga-moga keluarga kita, diri kita dijauhkan dari penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Moga-moga sesuatu yang memberatkan kita dalam kehidupan dan perjalanan kita, moga-moga Allah mengangkat hal yang memberatkan, diganti dengan hal-hal yang menjelaskan, diganti cahayanya, hingga hidup kita penuh dengan keterangan, penjelasan yang menjadikan kita gampang memahami sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah bibarakati abina wa umina. Allahumma ya Allah bibarakati ustadzina. Allahumma ya Allah bibarakati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma ya Allah wa bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bidnillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi inna nahnu maghlubun fantashir wajbur qalbi munkasir wajma' samlana al-mundasir fa innaka antar rahmanul muqtadir. Ifina ya kafi wa nahnu abdul muftakir wa kafa billahi nasira. Inna syirka ladulmun adim faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ard binurika syamsika abadan abada. La hawla wala quwwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Wa huwa ra'ufun billah alladhi bi yadihi tasru kulli 'ashir. Wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم سلمنا جماعة مناقب. سلمنا إمام مناقب وسلمنا أهل بيتك أهل بيتنا. سلمنا أهل بيت البغدادي. سلمنا إندونيسيا. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. وأفوض أمري إلى الله.
إن الله بصير بالعباد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu